Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Di lorong gelap, ada beberapa sosok yang tampaknya tidak penting bergerak maju seperti meteor. Lorong itu gelap, dan tampaknya telah terbang untuk waktu yang lama. Tetapi aneh bahwa tidak ada akhir. Tidak ada jejak Doki di lorong ini, dan sepertinya ada zat dalam kegelapan yang perlahan menelan Doki kita. Xiao Yan dengan hati-hati menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki dan berkata dengan sungguh-sungguh. Anda harus tahu bahwa Kaisar Dou yang kuat telah mencapai dunia kecil, dan dia dapat menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk memasok dirinya sendiri. Sebuah ruang tanpa energi spiritual langit dan bumi tidak diragukan lagi membuat Kaisar Dou merasa tidak nyaman. Kenapa lorong ini begitu panjang? Guyuan mau tak mau berkata, ketika dia berada di benua Doki, dia bisa melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap dengan kekuatannya sebagai Dodi. Tapi sekarang dia telah terbang untuk waktu yang lama dan belum berakhir. Sentuhan kegelisahan muncul di hati Guyuan. Dan kemudian dia buru-buru menatap Xiao Yan. Sepertinya ada cahaya di depan, dan pintu keluar harus di depan, tetapi semua orang berhati-hati, aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Xiao Yan menatap ruang ini, dan kekuatan jiwa dari jiwa kaisar langsung terselubung. Keluar. Saat berikutnya, saya diam-diam menemukan bahwa ada dua titik cahaya aneh tidak jauh. Jadi saya harus berbicara dengan Sun Er dan yang lainnya untuk mengingatkan mereka untuk bergerak maju perlahan. Dua titik cahaya kecil dan aneh tiba-tiba muncul di kejauhan dari pintu keluar, seperti binatang buas yang baru saja membuka matanya setelah tidur lama. Tunggu, berhenti. Apa yang kamu lihat? Aneh. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian mengarahkan jarinya ke dua titik cahaya kecil di kehampaan di sebelah pintu keluar lorong. Guyuan, Jukun, Cailin dan Sun Er melihat ke arah tempat yang ditunjuk oleh Xiao Yan. Bagian itu awalnya gelap, tetapi ruang di kejauhan tidak cocok dengan kegelapan, dan ada sedikit cahaya yang tidak mencolok. Sepertinya ada yang salah. Pikiran ini tidak bertahan selama 1 menit di hati semua orang, dan tiba-tiba, sebuah mutasi terjadi. Pada awalnya, saya tidak tahu apa itu, tetapi ketika saya mendekat, saya menyadari bahwa itu adalah sepasang mata. Melihatnya untuk waktu yang lama membuat semua orang bergidik. Hahaha. Benua Doki tidak pernah memiliki orang kuat Dou di selama 10.000 tahun. Aku tidak percaya bahwa itu akhirnya muncul kembali hari ini. Kemudian, dengan kekuatan kalian berlima, aku akhirnya bisa dibebaskan sekarang. Di dalam terowongan yang gelap, seolah-olah napas yang dalam dan kuat perlahan terbangun. Sepasang mata memancarkan cahaya aneh, dan sosok besar di sekitar mata menyatu dengan kehampaan gelap, membuat orang merasakan suasana jahat dan tidak nyaman. Pada pandangan pertama, hanya pupil besar yang terlihat. Jika Anda tidak hati-hati observasi benar-benar, tidak dapat menemukan nafas gelap yang tersembunyi. Melihat murid besar di depannya, Xiao Yan adalah orang pertama yang merasakan aura menakutkan itu, bahkan melebihi dirinya sendiri. Segera lemparkan 3 transformasi misterius api surgawi, transformasi api iblis. Transformasi ketiadaan. Transformasi kaisar api. Kemudian penguasa Yihu Henggu dengan cepat mengembun di tangannya. Karena bahkan jika kekuatan Xiao Yan dari Dou Di dan jiwa kaisar real menghadapi pasangan di depannya, tatapan matanya membuat kulit kepalanya tergelitik. Belum lagi 4 Sun Er lainnya yang melangkah ke Dou Di setelahnya. Yang aneh adalah ketika Jukun baru saja menghadapi mantan sepasang murid, dia benar-benar merasa seperti akan sujud dan menyerah, dan bahkan darah di tubuhnya mendidih dengan sangat aneh, dan semakin dekat jaraknya, semakin kuat itu. Apa yang terjadi?
Untuk mencegah Xiaoyan terganggu, Jukun tidak mengatakan apa-apa kepada Xiaoyan, dan kemudian diam-diam menatap mata raksasa di depannya. Siapa yang mulia? Xiaoyan menatap sepasang murid besar di depannya, dengan erat memegang penggaris api dengan satu tangan, dan tangan lainnya seolah memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya. Dengan pemahaman Sun Er dan Cailin tentang Xiaoyan, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa arti gerakan ini? Saling melirik secara acak, siap menunggu kesempatan. Hahaha, mati! Sudah lama sekali aku tidak mengkanibal kekuatan Doudi. Dengan beberapa dari kalian, aku bisa benar-benar melahap makhluk sialan ini dan menyingkirkan kehampaan yang tak berujung ini. Suara-suara datang dari segala arah, tapi di kerumunan di depannya, dia hanya menunjukkan sepasang pupil besar, dan sosoknya terintegrasi ke dalam ruang gelap. Kami adalah Doudi yang baru dipromosikan dari benua Douqi. Kali ini, kami melakukan perjalanan ke benua baru dengan mengikuti lorong. Saya tidak tahu bagaimana mengganggu istirahat senior, jadi mari kita ucapkan selamat tinggal. Murid-murid besar itu berbicara, Xiaoyan melepaskan keduanya. Tangan wanita itu, tersembunyi dalam kegelapan, mengandung kekuatan mengerikan yang mencekik. Sun Er dan Cailin melihat Xiaoyan seperti ini, menambahkan gerakan yang dibuat Xiaoyan sebelumnya. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang dia pikirkan? Tepat ketika mereka membuka mulut, mereka melihat tekad di mata Xiaoyan. Ini hampir pintu keluar, apa yang harus saya lakukan sekarang? Guiyuan dengan cemas menatap mata raksasa di depannya dan pintu keluar yang dipenuhi cahaya. Kalian pergi dulu. Aku akan menahannya. Aku akan menemukanmu melalui Soul Jet setelah itu. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian tanpa berbicara omong kosong, dia mencoba yang terbaik untuk mempercepat pembuatan bir. Energi menakutkan di tangannya. Kami menunggumu di dunia baru. Sun Er dan Cailin juga tahu keseriusan masalah ini. Menghadapi murid-murid besar di depan mereka, bahkan sekarang setelah mereka dipromosikan menjadi Kaisar Dou, mereka merasa tidak berdaya, dan tinggal di sini hanya akan menambah beban Xiaoyan. Xiaoyan, ingat, hidupmu adalah milik raja ini. Cailin dan Sun Er dengan cepat berjalan menuju pintu keluar setelah mengatakan itu. Melihat ini, Guiyuan dan Jukun saling memandang tanpa tinta. Pergi! Kemudian mereka mencoba yang terbaik untuk merangsang dendam mereka dan terbang menuju pintu keluar. Pada tingkat pembangkit tenaga listrik Doudi, Anda dapat mengetahui apa yang harus dilakukan atau tidak hanya dari persepsi aura. Itulah sebabnya Xiaoyan ingin Sun Er dan yang lainnya melarikan diri terlebih dahulu. Mau pergi? Murid besar itu berkata, dan setelah menunggu selama 10.000 tahun, makanan lezat akhirnya muncul. Bagaimana saya bisa membiarkannya pergi? Bum bum bum. Cahaya yang tampaknya tidak mencolok muncul dari pupil besar, mengejar beberapa orang Sun Er, mencoba menghancurkan pintu keluar. Yang aneh adalah ada cahaya hitam dan putih yang menjulang di dahi di tengah murid. Itu akan menghancurkan pintu keluar. Ayo pergi. Guiyuan merasakan gelombang kehancuran dari cahaya Wewem Novel. Setelah mengatakan itu, kecepatan mereka berempat meningkat secara ekstrim. Melihat keempat orang yang melarikan diri menuju pintu keluar akan diblokir, Xiaoyan segera melancarkan serangan untuk mengulur waktu bagi mereka untuk melarikan diri. Kamu bajingan, jika kamu ingin menghancurkan pintu keluar, lewati aku dulu. Huang Quan mengacu pada Huang Quan Palm. Seketika menghentikannya. Kemarahan Huang Quan. Kemudian, sementara mata raksasa itu tidak memperhatikan Xiaoyan, ketika yang pertama ingin menghancurkan pintu keluar, Xiaoyan menyerang serangan jiwanya dan mengenai mata raksasa itu secara langsung. Buddha's Fury Fire Lotus.
Makhluk tak dikenal sebelum pertemuan Xiao Yan diserang oleh jiwanya sendiri, menyebabkan dia terdiam sesaat. Di tangannya, ada Buddha es Fury Fire Lotus yang terdiri dari 22 warna yang memancarkan aura menakutkan. Fluktuasi. Lahir untuk dilahirkan. Pergi. Xiao Yan mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya untuk mengendalikan teratai api kemarahan Buddha untuk menghancurkan murid di depannya dengan sekuat tenaga. Xiao Yan, kami menunggumu. Jika kamu mati, aku tidak akan hidup. Keempat Sun Er melarikan diri sebelum pintu keluar dihancurkan, dan kemudian seluruh ruang bergema dengan suara Sun Er yang tampaknya lembut. Pertemuan mengatakan kata-kata ini sudah cukup untuk melihat betapa pentingnya Xiao Yan baginya. Semua ini terjadi antara kilat dan batu api. Xiao Yan menatap 4 orang yang menghilang di hadapannya, dan langsung merasa lega, dan bergumam pada dirinya sendiri. Sun Er Cailin, kamu harus menungguku, dan aku pasti akan mencarimu. Xiao Yan bukan orang yang bertele-tele, dan segera mengendalikan biji teratai kemarahan Buddha, yang memancarkan kekuatan penghancur, untuk menyerang murid besar di depannya. Bum bum bum. Teratai murka Buddha yang penuh dengan kehancuran berada di tengah-tengah makhluk yang tidak dikenal, dan kekuatan penghancur yang mengerikan menyebar dalam lingkaran, dan ketika akibat dari pertempuran menghilang, wajah sebenarnya dari makhluk yang tidak dikenal itu adalah tentang ke permukaan. Aku di sini untuk melihat siapa dirimu. Suara Xiao Yan bergema di lorong misterius ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.